Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya percaya kita dalam keadaan penuh dengan sukacita dan kita mau siapkan hati kita, seluruh keberadaan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini sungguh kami bersyukur kepadamu atas pimpinanmu, penyertaanmu sepanjang minggu ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami, oh Tuhan, bersyukur buat semuanya Bapa. Dan pagi hari ini kami mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Suasana surgawi, oh Tuhan, boleh kami rasakan pagi hari ini. Bahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami boleh mengalami kuasa Tuhan, kelepasan. Oh Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama waktu kami datang, karena kami boleh merasakan, oh Tuhan, berkat-berkat yang daripada Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Oh Tuhan, baik itu WL, singer, pemusik, hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Oh Tuhan, tim multimedia sound system, usher, tim AKB, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, pengurapan Allah turun atas mereka, pakai menjadi Allah di tangan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami, oh Tuhan, berdoa buat umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan yang pimpin sertai dan boleh tiba di tempat ini. Kami boleh bersorak-sorai, oh Tuhan, memuji Tuhan. Demikian juga umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah lewat, oh Tuhan, YouTube maupun Zoom Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Mereka juga boleh bersama-sama mengalami sukacita yang luar biasa yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan, oh Tuhan, rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Oh Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, oh Tuhan, dengan sehati sepakat kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Enyalah di tengah-tengah kami. Hanya kuasa Allah yang berkarya dengan leluasa dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur bahwa kita dapat hadir lagi di sini. Saya percaya bahwa saudara sekalian pasti bersemangat memuji Tuhan. Amin. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri. Tapi sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, saya ingin saudara menunjukkan semangatnya nih. Jadi ketika saya bilang semangat pagi, saudara jawab pagi, pagi, pagi. Siap, siap? Oke, yuk kita keluarkan semangat kita agar semangat kita dapat terberikan kepada orang-orang sebelah kita. Siap, siap? Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Yes, sekali lagi katakan semangat pagi! Pagi, pagi, yes, pagi. Kita percaya bahwa dengan Tuhan kita dapat melakukan apapun. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja.
katakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, sama-sama tunjuk temannya yuk. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Oh Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Silakan saudara untuk duduk kembali. Tema minggu ini bicara soal bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, yaitu bahwa Tuhan selalu beserta kita. Ada penyertaan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Karena itu, perlunya kita meminta. Karena dengan meminta, maka Tuhan akan memberi. Meminta apa? Meminta penyertaannya. Bahwa ini kerinduan kita, ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap yang kami lakukan ya Bapak. Yes. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yes, Jesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat
saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Gak ada yang lain Tuhan, hanya daripada-Mu. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Bapa di dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami, tiada yang lain Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, tiada yang lain Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami mengandalkan-Mu. Engkau yang kami andalkan, tiada Allah yang lain. Hanya Engkau satu-satunya, kami mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami andalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Saya serahkan kepada pembicara.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Dia. Satu-satunya yang kuandalkan. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Ya, inilah pengakuan kami. Hanya Engkau yang kami percayai. Amin Tuhan. Haleluya, Engkaulah pengharapan kami. Amin, Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Bapa kami dalam surga, inilah pengakuan kami semua yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang mengikutinya ibadah dari rumah mereka masing-masing. Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Hanya Engkau yang kami percayai dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kami akan buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami akan buka pendengaran kami untuk mendengar suara-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami Bapa. Bekerjalah dalam kehidupan kami saat kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang berkata-kata melalui lidah dan bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kita yang ada di rumah mereka masing-masing. Yang ini kita boleh hadir kembali di dalam rumahnya. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita pagi hari ini untuk ada di dalam rumah Tuhan. Untuk ada beribadah kepada Tuhan. Kita percaya kalau selama masa pandemi banyak masalah yang kita hadapi, banyak halangan yang membuat kita tidak bisa hadir di dalam rumah Tuhan. Tetapi kalau pagi hari ini kita boleh ada di rumahnya, boleh beribadah memuji nama Tuhan. Ini bukti penyertaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara mengaminkan, bukan dengan kuat gagah kita bisa melalui semuanya. Tapi karena penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib, yang sungguh nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ya, bukan karena, saya nggak keluar rumah sih, diam di rumah terus, jadi aman, jadi nggak terkena virus. Saya sudah divaksin, saya jadi nggak kena sakit. Bukan hanya semata-mata demikian, tapi semuanya adalah karena penyertaan Tuhan. Ya, tadi pujian mengatakan, Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Dan kemana kita berlari ketika badai hidup mendera kehidupan kita. Selain kepada Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul penyertaan Tuhan. Ya. Kita baca dalam Kejadian 28, ya slide selanjutnya ya. Kejadian 28 ini merupakan subtema yang diberikan oleh Bapak Gembala buat kita sepanjang bulan Oktober ini. Ya, slide. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ya, ini adalah janji Tuhan kepada Yakub yang pada waktu itu kita tahu Yakub melarikan diri dari rumah orang tuanya
dia berada dalam kesendirian, kesepian, ketakutan. Takut karena mungkin takut kakaknya Esau ini mengejar-ngejar dia. Tapi Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan memberikan janjinya kepada Yakub bahwa Tuhan akan menyertai kamu dan melindungi kamu. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Bahkan Tuhan akan melakukan, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sungguh luar biasa kalau ketika kita berada dalam ketakutan, berada dalam kesendirian, berada dalam kesepian, berada dalam kecemasan, Tuhan menjanjikan akan menjaga, melindungi, menyertai, mendampingi kita, dan tidak akan meninggalkan kita. Ya, ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada Yakub pada waktu itu, dan janji itu juga diberikan kepada kita saat sekarang ini. Kalau kita melihat dunia atau melihat keadaan sekitar kita, kita masih diliputi ketakutan. Ya, kalau info saat sekarang ini, hati-hati dengan gelombang ketiga. Banyak yang menanyakan pada saya, gimana sih gelombang ketiga? Gimana sih gelombang ketiga? Bagaimana? Apakah akan terjadi atau tidak? Ya kita juga nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu ya. Nanti aja jalaninnya. Yang seringkali kita dibuat takut oleh keadaan, isu-isu di media sosial yang seringkali menakutkan, yang seringkali membuat kita jadi cemas, yang seringkali kita jadi berteriak kepada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Ya. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun nanti mungkin gelombang ketiga itu ada, kita percaya Tuhan yang berjanji menyertai kita dan sudah menyertai kita sampai sekarang, Dia akan menyertai kita sampai kesudahannya. Matius 28 ayat 20b, ya, Matius 28 ayat ke-20b, ayat yang tidak asing lagi buat kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak hanya sampai tahun 2021 di bulan Oktober saja. Tapi Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Kita tidak tahu, tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan. Penyertaan Tuhan buat kita yang percaya dan yang selalu berharap kepada Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Asalkan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan itu? Bagaimana kita bisa melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai jemaat yang disertai oleh Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Jangan kita hanya, ya pokoknya saya sudah selamat, saya sudah disertai, ya udah tinggal duduk tenang, duduk diam saja, tidak melakukan sesuatu. Ya, kita lihat, sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita juga merasakan, kok mana Tuhan menyertai kita? Kok si ini sakit, saya sakit, kok saya di PHK, atau saya merasakan banyak permasalahan. Ya, seolah-olah penyertaan Tuhan itu tidak nyata dalam kehidupan kita. Padahal kita percaya kepada Tuhan, padahal kita sudah melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan bertahun-tahun. Tapi seolah-olah kita tidak pernah merasakan penyertaan Tuhan. Orang lain sakit, saya juga sakit. Orang lain kesulitan, saya juga kesulitan. Orang lain dalam masalah, saya juga dalam bermasalah. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan merasakan hal-hal yang sepertinya Tuhan jauh sekali dari kita? Di mana janji Tuhan itu? Di mana janji Tuhan yang akan menyertai kita? Kalau banyak anak-anak Tuhan juga yang mengalami permasalahan hidup, yang mengalami banyak kesulitan. Ya, mari kita lihat beberapa ayat. Kenapa? Seolah-olah penyertaan Tuhan itu tidak berdampak dalam kehidupan kita. Ya, slide selanjutnya. Mengapa penyertaan Tuhan tidak berdampak? Yang pertama, kita lihat dalam Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat 15 dan 16. Lukas 24 ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Hal yang pertama yang mungkin membuat kita jadi tidak merasakan penyertaan Tuhan. Ada yang menghalangi pandangan kita. Ya, kita tidak fokus kepada Tuhan, tapi kita fokusnya kepada masalah kita. Aduh, bagaimana usaha menurun, pekerjaan mungkin jadi WFH, atau pendapatan kita jadi berkurang, atau mungkin kita ada dalam kesakitan. Pandangan kita tidak fokus kepada Tuhan lagi. Ya, masalah-masalah kesulitan yang kita hadapi, itulah yang seringkali menghalangi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita seringkali mungkin berkeluh kesah, Tuhan di mana Tuhan? Di mana Engkau? Apakah Tuhan tidak melihat? Kalau ini perikopnya ketika Tuhan bangkit, ada beberapa muridnya yang merasa benar enggak ya Tuhan bangkit. Jadi akhirnya mereka kecewa, mereka sedih, mereka pergi ke Emmaus. Dan di tengah perjalanan Tuhan hadir. Tapi karena mungkin kesedihan, kepedihan itu yang membuat mereka tidak kenal bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, mereka bercakap-cakap, mereka tidak kenal. Ya karena mungkin mereka fokusnya, aduh Tuhan yang kita harapkan bisa menyelamatkan kita, kok malah mati. Terus bilangnya ada bangkit. Benar enggak ya? Apa hanya gosip aja, hanya isu aja? Ya, seberapa besarnya masalah yang kita hadapi yang membuat seolah-olah kita menghalangi kita untuk berfokus kepada Tuhan. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan tidak terlepas dari masalah hidup, kesulitan yang harus kita hadapi. Tapi kiranya tidak membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Tidak membuat kita tidak berserah kepada Tuhan dan tidak memandang kepada Tuhan. Karena ketika kita beralih hanya kepada masalah, kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan itu. Kita tidak bisa merasakan penyertaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sehingga seolah-olah penyertaan Tuhan, itu mah waktu dulu. Dulu itu mah buat Yakub aja, buat saya mah enggak. Oh, buat si ini, saya mah enggak. Ya. Nah, mari penyertaan Tuhan itu untuk semua yang percaya kepada Tuhan. Asalkan kita tetap percaya, fokus kepada Tuhan. Yang bagian yang lain, apa yang membuat penyertaan Tuhan itu tidak berdampak? Ya, slide selanjutnya. Markus pasal 4. Markus pasal 4, Bapak Ibu bisa baca ayat 35 sampai ke 41. Saya akan bacakan mulai ayat ke-37. Markus pasal 4 ya, ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hal yang kedua yang membuat kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Karena kita ketakutan dan kita tidak percaya. Tadi pujiannya mengatakan, yang kita nyanyikan, satu-satunya Tuhan yang ku percaya. Betulkah hanya Tuhan Yesus yang kita percaya? Tapi ketika badai itu datang, murid-muridnya Tuhan pada waktu itu juga, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tetapi mereka ketika badai datang, mereka malah menyalahkan Tuhan. Engkau Tuhan tidak peduli kepada kami akan binasa. Lalu Tuhan menegur murid-muridnya, mengapa kamu jadi begitu takut? Mengapa kamu jadi tidak percaya? Kalau kita tahu Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai kita, mengapa kita begitu takutnya? Sehingga kita jadi tidak percaya, meragukan kuasa daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari, seberapa takutnya kita dengan kondisi saat sekarang ini, sehingga membuat kita jadi tidak percaya atau meragukan kuasa daripada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita
boleh menegur kita semua. Badai boleh terjadi dalam kehidupan kita. Di luar sana banyak masalah, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita menjadi takut, karena kalau takut, kecillah kekuatan kita. Kalau kita takut, kita menjadi lemah, kita tidak bisa berdaya. Dan disitulah iblis bekerja. Ya, mengintimidasi kita tuh, katanya anak Tuhan. Mana Tuhan kamu yang kamu puji-puji bahwa Tuhan kita berkuasa, Allahku dahsyat, Allah bisa melakukan segala perkara. Mana buktinya ada corona sedikit, kamu sudah jadi takut. Kamu jadi tidak percaya. Jangan beri kesempatan kepada iblis mengganggu iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya Tuhan berkuasa menolong kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Asalkan kita tetap ada di dalam Dia. Ya. Ketakutan dan karena kita tidak percaya membuat penyertaan Tuhan seolah-olah tidak ada dalam kehidupan kita. Tapi mari kita ubah pikiran kita, kita ubah hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita ada dalam badai, kita percaya Tuhan akan segera menolong kita. Hal lain yang membuat kita tidak merasakan atau penyertaan Tuhan itu tidak berdampak. Ya, slide selanjutnya, Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 47 sampai ke 50. Ya. Markus 6 ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan melihat betapa payahnya murid-murid waktu itu berada di tengah danau dengan adanya ombak yang besar. Ya. Tuhan melihat dan Tuhan ingin menghampiri murid-muridnya, ingin menolong mereka. Tetapi apa yang direspon, apa respon dari murid-murid pada waktu itu? Mereka malah berteriak-teriak, mereka menjadi tidak tenang, ya, karena takut jadi tidak tenang. Mereka menyangka itu adalah hantu. Ya. Seringkali ketakutan membuat memang hati kita jadi tidak tenang. Kita tidak bisa berpikir realistis karena kita diliputi oleh ketakutan. Membuat pikiran kita berpikir hal-hal yang di luar kuasa daripada Tuhan, di luar daripada pemikiran sebagai manusia. Bagaimana tidak takut, ombak begitu besar, lalu ada yang lewat di jalanan, ya di atas air ya, waktu itu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Yang pertama mereka pikirkan bahwa itu adalah hantu. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan berkuasa. Mau jalan di atas air, jalan di darat, Tuhan bisa melakukannya. Ketakutan membuat murid-murid jadi tidak tenang. Dan itu yang Tuhan tegur. Tenanglah, jangan takut, aku ini ada bersama dengan kamu. Seberapa kita sering mengalami hal yang demikian. Ya. Karena kita takut, kita tidak tenang, sehingga ketika Tuhan mau menolong kita, kita malah merasakan ketakutan. Apakah Tuhan sanggup menolong kita? Apakah Tuhan bisa menolong kita? Kita mulai meragukan Tuhan dan kita mulai beralih kepada hal-hal yang dirasakan, yang dianggap oleh dunia bisa menolong. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau merasakan penyertaan Tuhan, kiranya hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita tidak percaya, membuat mata kita terhalang, ya, kita alihkan, kita hapuskan. Kita hanya berfokus kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa menolong pada waktu dulu, Tuhan juga yang berkuasa menolong kita pada waktu sekarang dan selama-lamanya. Janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman tidak hanya cukup sampai di 2021, tetapi Tuhan akan menyertai kita sampai akhirnya Tuhan datang menjemput kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang sudah merasakan pertolongan Tuhan,
merasakan penyertaan Tuhan, mari kita saling menguatkan saudara-saudara kita. Ya, kalau mungkin ada di antara kita yang masih berfokus hanya kepada masalah, merasakan kurang percaya kepada Tuhan, merasakan ketidaktenangan hidup di dalam dunia ini, mari kita nasihati mereka dengan firman Tuhan. Ajak mereka kembali, yakinkan mereka bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang seperti manusia perkirakan, yang tidak sanggup menolong, menyelamatkan, membantu kita di tengah kesulitan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu hanya Tuhan satu-satunya di hidup kita yang sanggup menolong. Kita percaya hanya Tuhan satu-satunya yang sumber pengharapan kita. Kepada siapa kita mencari pertolongan kita selain kepada Dia. Sebab itu, mari lakukan tindakan ini. Ya, slide selanjutnya. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Seberapa tekunnya, seberapa rajinnya atau seberapa sungguh-sungguhnya kita mencari Tuhan kita, sumber pertolongan kita. Atau ya kalau ketemu bolehlah, kalau enggak ya enggak. Seberapa kita gigihnya atau tekunnya kita mencari Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat kisah Sakius, ya Lukas 19, slide ya. Lukas 19 ya, saya akan bacakan. Bagaimana Sakius waktu ingin bertemu dengan Tuhan. Lukas 19 ayat 3 dan 4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita tahu Sakius bagaimana dia penasaran, ingin tahu siapa sih Yesus itu. Kok banyak sekali orang yang heboh menyambutnya. Ya, sehingga Sakius sekalipun banyak orang katanya dia agak kurang bisa melihat dari jauh, dia berusaha bagaimana supaya bisa melihat Yesus. Bahkan dia menanggalkan keegoannya, menanggalkan kekayaan atau jabatannya. Dia mau naik manjat ke pohon ara. Ya, kalau anak kecil sih manjat mungkin oke ya. Kalau ibu bapak-bapak udah mungkin lah ini usia muda, malu ya mungkin naik ke pohon gitu kan. Hanya untuk melihat siapa? Melihat Yesus. Seberapa tekunnya kita mencari Yesus? Apakah kita berusaha mencari Yesus sampai mendapatkan seperti Sakius, berhasil bertemu dengan Yesus? Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Ya, karena kalau kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita, kemana kita mencari? Kemana kita mencari pertolongan selain kepada Dia? Yang kedua, selain kita mencari Tuhan, Mazmur 62. Ya, slide selanjutnya. Mazmur 62 ayat kedua dan yang ke-6. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pemazmur mengatakan, hanya pada Tuhan, hanya dekat Tuhan, aku tenang. Bapak Ibu sering menyanyikan lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi ketika badai itu datang, banyak di antara anak-anak Tuhan juga bukannya mendekat kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, bahkan mulai menjauh dan menjauh. Dan ketika mereka menjauh, bagaimana mereka bisa merasakan Tuhan menyertai mereka? Ya, bagaimana mereka bisa merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kalau kita sendiri berada jauh daripada Tuhan? Kita hanya mungkin melihat, oh dia ditolong, tapi buat saya sendiri karena saya berada jauh, tidak merasakan pertolongan itu. Sebab itu mari Bapak Ibu mendekatlah kepada Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala perkara. Seperti pemazmur tadi mengatakan, hanya Dia keselamatanku, hanya Dia harapanku. Mendekatlah kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 39,
Lukas pasal 10 ayat 39. Lukas 10 ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya, mendengarkan perkataannya. Mari kita seperti Maria, selalu rindu duduk dekat Yesus. Ya. Mendengarkan apa yang Tuhan katakan, ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya, lagu zaman dulu, jangan tinggalkan Tuhan Yesus kalau kau mau dapat teduh, ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah dunia yang caruk-maruk pandemi yang belum berakhir ini, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita selalu mendekat kepada Tuhan. Kita mau selalu duduk dekat Tuhan, mendengarkan suaranya. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Ya, Yohanes 15 ayat yang keempat. Slide selanjutnya ya, sudah. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam Dia. Ya, tidak hanya mendekat saja tapi tinggallah di dalam Dia. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun berat kehidupan kita, sekalipun masalah, sebagai anak-anak Tuhan tidak terlepas dari masalah juga. Mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita percaya dan yakin Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Asalkan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya. Nasihat ini juga yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya ketika dia akan naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1. Ya, Kisah Rasul pasal 1 kita baca ayat yang keempat dan ayat yang ke-12. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ayat ke-12. Maka kembalilah Rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya, seperti murid-murid waktu itu mentaati pesan Tuhan untuk tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Dan murid-murid pada waktu itu akhirnya berdoa dan janji Bapa, janji turunnya Roh Kudus dicurahkan kepada mereka semua. Janji Tuhan digenapi kepada murid-muridnya. Demikian juga kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan. Kita mau tetap di dalam Tuhan. Kita akan menikmati janji-janji Tuhan itu. Janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Janji penyertaan, perlindungannya. Janji Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu yang akan kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan. Dan dunia boleh melihat. Kenapa kita selalu bersuka cita? Kenapa kita selalu memancarkan kasih? Memancarkan terang? Kenapa kita tetap bersuka cita di tengah penderitaan kita? Karena kita tahu dan yakin Tuhan yang menyertai kita. Ya, kita boleh berjalan bersama-sama di dalam kegelapan, di dalam masalah yang sama. Tetapi ujungnya, apa yang tampak dari luar akan berbeda. Orang yang disertai Tuhan dan orang yang tidak disertai Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi bekal buat kita merasakan penyertaan Tuhan. Carilah Tuhan, mendekatlah dan tinggallah di dalam Dia sampai Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput kita semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, menjadi pegangan dalam kehidupan kita di hari-hari yang mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi kita yakin penyertaan Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya, sebagai pesan untuk kita bawa pulang, ya, slide selanjutnya. Tuhan berjanji akan menyertai dan melindungi kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Hanya terkadang kita abai terhadap kehadirannya. Seolah-olah ada yang menghalangi, tidak fokus kepada Tuhan karena takut sehingga tidak percaya
Kalau Tuhan sanggup menolong kita menghadapi masalah, bahkan karena takut menjadikan kita tidak tenang, sehingga kehadiran dan pertolongannya tidak kita rasakan. Sebab itu carilah Tuhan dengan sepenuh hati, mendekatlah selalu untuk mendengar suaranya, dan tinggallah tetap di dalam Dia. Maka kita akan merasakan penyertaan dan perlindungan daripadanya di sepanjang hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Mari Tuhan besertaku sepanjang jalan setiap waktu. Biarlah ini merupakan doa kita. Kita perlu Tuhan sepanjang hidup kita. Ku perlu Kau, ku perlu Kau sepanjang hidupku, melalui jalan yang berduri, bila angin dan ombak menderu, Tuhan tinggal sertaku tiap hari. Mari Tuhan besertaku sepanjang jalan setiap waktu pencobaan terus mengganggu. Mari Tuhan sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku perlu Kau, ku perlu Kau sepanjang hidupku, melalui jalan yang berduri, bila angin dan ombak menderu, Tuhan tinggal sertaku tiap hari. Mari Tuhan besertaku sepanjang jalan setiap waktu pencobaan terus mengganggu. Mari Tuhan besertaku. Kiranya pujian ini boleh menjadi doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, untuk Tuhan selalu beserta dengan kita, melewati angin yang dan gelombang yang, biarlah kita selalu disertai oleh Tuhan. Mari Tuhan besertaku sepanjang jalan setiap waktu pencobaan terus mengganggu. Mari Tuhan besertaku. Bapa kami dalam surga, inilah permohonan kami semua yang hadir pagi ini, baik kami ada dalam gerejamu maupun kami ada di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan beserta dengan kami. Buat kami senantiasa merasakan penyertaan Tuhan. Buat kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan boleh kami rasakan. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Melewati apapun juga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami. Tapi kami percaya
Tuhan kami Yesus Kristus yang akan menyertai dan melindungi kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan buat kami semua, bahwa penyertaan-Mu ya dan amin. Sampai selama-lamanya, sampai akhir kehidupan kami. Itulah yang kami pegang, itulah yang kami percayai, bahwa Tuhan akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati dan sempurnakan firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan masuk ke pengumuman untuk warta jemaat Minggu di 24 Oktober 2021. Oke, yang pertama tentang persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop yang tersedia sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum, amplop bergaris merah biru untuk persembahan diakonia, atau bisa melalui transfer ke rekening gereja, nomor rekening gereja sebagai berikut. Ya, next. Untuk pendaftaran ibadah khusus Jemaat Suryani dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 5 sore atau akan ditutup jika kuota sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir, ibadah tatap muka atau onsite dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani dan Zoom meeting di jam 7 pagi atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7 pagi. Lalu ada ibadah remaja dan pemuda Suryani di hari Minggu 24 Oktober nanti siang yaitu jam 9 pagi. Yang berikutnya ibadah sekolah minggu atau ABI Suryani 24 Oktober jam 10 pagi melalui Zoom. Paturyani berdoa Minggu 24 Oktober di jam 7 malam yaitu melalui Zoom, dan suara penggembalaan GBI Paturyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Yang berikutnya persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani Selasa 26 Oktober 2021 pukul 6 malam yaitu melalui Zoom juga, dan persekutuan doa umum Suryani Rabu 27 Oktober 2021 pukul setengah 7 malam melalui Zoom. Dan persekutuan doa anak atau ABI yaitu hari Jumat 29 Oktober 2021 pukul 7 malam melalui Zoom. Dan terakhir ada Selamat Pagi Paturyani yaitu di setiap Sabtu pukul setengah 6 pagi melalui Zoom. Dan minggu depan ada ibadah raya yaitu 31 Oktober 2021 pukul 7 pagi. Lalu ada iklan Natal buku Petumber. Dalam rangka Natal 2021, jemaat dapat berpartisipasi mengucapkan Selamat Natal dalam bentuk iklan melalui buku Penuntun Tumbuh Bersama. Pendaftaran iklan ditutup sampai hari ini, tanggal 24 Oktober 2021. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi untuk Jemaat Suryani yaitu Ibu Susi. Dan berikutnya tentang himbauan kesehatan. Jemaat tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang terakhir yaitu dukungan doa untuk jemaat yang memerlukan dukungan doa, yaitu ada Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Bapak Tandi, Ibu Nurbeti, Ibu Ida, Ibu Swatbwe, Saudara Yoel, Bian, cucu dari Bapak Bebeng, serta berdoa untuk jemaat yang bersekolah, kuliah, tugas akhir, sidang, berusaha, bekerja, kiranya disertai dan diberkati Tuhan. Sekian warta jemaat untuk hari ini. Mari saudara sekalian saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama menutup kebaktian kita. Satu-satunya yang ku andal. Saya undang kepada Bapak Pendeta Muda Yosia. Satu-satunya Yang ku percaya, yang kau sumber
pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku pandangkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Kami bersyukur pagi yang indah ini Tuhan, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biar penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala ketakutan, jauhkan kami dalam hal ketidaktenangan, tetapi kami boleh senantiasa bersandar berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian buat seluruh sidang jemaat-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami tidak tahu keberadaan mereka masing-masing. Ada pergumulan, ada masalah yang dihadapi Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan, oh Tuhan turun atas mereka Bapa. Tuhan yang memberikan kemenangan dan kekuatan. Kami percaya, oh Tuhan, Engkau selalu ada bersama umat-Mu dalam menghadapi segala sesuatu. Mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa, oh Tuhan buat, oh Tuhan sidang jemaat-Mu yang sebentar membawa persembahan kepadamu Bapa. Baik itu persembahan umum, persembahan diakonia, maupun persembahan perpuluhan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang balas, Tuhan yang berkati dengan berkat Allah yang berkelimpahan dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Berkat-berkat Tuhan tercurah dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang kesehatannya terganggu saat ini Bapa. Oh Tuhan, buat Bapak Seng-Seng, Bapak Sarumaha, Bapak Tandi, Ibu Nurbeti, Ibu Ida, Ibu Suatbe, Saudara Yoel, dan Bia cucung daripada Bapak Bebeng. Oh Tuhan, apapun sakit penyakit yang dideritanya saat ini, oh Tuhan, dengan sepakat kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit dilenyapkan. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang daripada Allah turun atas mereka saat ini dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan atas umat-Mu, oh Tuhan, yang kami doakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Oh Tuhan, Engkau yang memberikan, oh Tuhan, hikmah dan kepintaran. Tuhan yang membuat mereka berhasil dalam perkuliahan mereka, bahkan dalam mengerjakan tugas-tugas akhir, skripsi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan dan menolong mereka. Demikian juga buat, oh Tuhan, yang bekerja. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan mereka, berkati dengan luar biasa Bapa. Kami percaya ada perbedaan antara orang yang, oh Tuhan, percaya dan beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang, oh Tuhan, tidak mengenal Engkau. Janji-Mu boleh digenapi bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, mereka yang, oh Tuhan, juga mencari pekerjaan. Tuhan sediakan, Tuhan bukakan, oh Tuhan, pekerjaan buat mereka Bapa, sehingga mereka boleh bekerja, oh Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, oh Tuhan, buat setiap ibadah-ibadah sepanjang minggu ini yang, oh Tuhan, dilakukan secara online. Oh Tuhan, berkati
acara ibadah persekutuan yang ada. Oh Tuhan, sehingga lewat oh Tuhan persekutuan ini, oh Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat-berkat Allah. Saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada sukacita, ada kemenangan, ada roh yang menyala, ada atas seluruh umat-Mu untuk mencari Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan, bahkan tetap tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan yang ada. Oh Tuhan, berikan hikmah kepada pemimpin-pemimpin kami, khususnya dalam menangani pandemi ini. Dalam oh Tuhan mensosialisasi vaksinasi yang sedang digalakkan saat ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang turut campur tangan. Sehingga oh Tuhan, seluruh rakyat Indonesia boleh mengikuti vaksinasi ini demi kebaikan kami bersama. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memulihkan oh Tuhan perekonomian negeri ini Bapa. Kami percaya Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berkat-berkat Allah tercurah atas seluruh bangsa Indonesia. Buat kota kami yang kami cintai, Bandung Raya sekitarnya, berkat-berkat Tuhan tercurah. Keamanan dan perlindungan Tuhan selalu ada atas umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Oh Tuhan, buat pimpinan-Mu dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Demikian juga sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Yang oh Tuhan menonton tayangan ini. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang menyertai dan memimpin dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan padamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Tuhan yang menaungi dan melindungimu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terima berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.